juga setelah lama downtrend dan juga akhir-akhir ini udah naik 38%. Kalian udah punya belum saham Unilever? Dulunya dibully, sekarang bukan main kan? Terus gimana nih, masih ada prospek ke depan apa enggak? Apa ini untuk jangka pendek aja? Atau ini masih ada upside yang besar dan apa sih down risk-nya? Kita langsung tanya aja yuk ke Coach William. Thank you, Coach Merlin. Jadi ini pertanyaan bagus ya teman-teman. Jadi begini ya, saya kasih satu poin yang mungkin teman-teman perlu antisipasi adalah jangan samakan sektor consumer sekarang dengan sektor consumer yang kita ketahui dari 10 tahun yang lalu. Ya 10 tahun yang lalu kan kita berpikir kalau misalnya ada krisis, banyak orang disarankan masuk ke sektor consumer karena dianggap sektor yang paling defensif gitu ya. Dan sekarang juga banyak orang berpikir yang sama gitu. Pola pikirnya masih, wah ini bentar lagi ada krisis nih, kita harus beli saham consumer dong, karena ya potensi bahwa marketnya turun sih atau nggak bisnisnya turun sih nggak mungkin, karena orang pasti akan tetap mandi pakai gosok gigi walaupun mungkin dia di PHK ataupun dia lagi ada krisis gitu ya. Jadi mindset ini sempat terdengar lagi akhir-akhir ini, padahal sebenarnya kenyataannya tidak, teman-teman. Kenapa? Apa yang terjadi sama sekarang itu berbeda sama krisis-krisis sebelumnya yang pernah kita lewati. Artinya krisis sekarang ini bukan pilihan yang bijak buat kita bisa bilang invest ataupun menganggap sektor consumer adalah sektor defensif. Kenapa? Ya kembali lagi ya, karena sektor consumer ini sangat relate sama harga komoditi. Harga komoditi sekarang ini lagi tinggi, teman-teman ya. Harga CPO, harga coal, harga oil itu semakin naik, sehingga itu bisa membuat cost dari sektor consumer itu bakal naik, terutama CPO. Dan kalau kita jabarin lagi lebih lengkap, sebenarnya bukan hanya CPO, itu harga gula, harga jagung, harga gandum, semua itu semua pada naik. Itu secara praktis terjadi kenapa? Karena harga oilnya lagi naik. Jadi ketika harga oilnya naik, di mana oil ini merupakan ibu dari segala macam komoditi, maka semua harga komoditi bakal ikut naik. Dan kalau ini naik, ini bakal menjadi kabar buruk gitu ya. Nah, yang menarik adalah kalau teman-teman perhatikan, harga CPO itu selama 2 tahun terakhir atau at least di tahun 2021 aja itu sudah naik di atas 80% kenaikannya. Artinya harga bahan baku naik 80% itu menurut aku itu sangat mengkhawatirkan. Artinya sektor consumer goods itu pasti akan mengalami lonjakan biaya pada HPP mereka atau harga biaya HPP mereka. Makanya teman-teman silakan review kembali ucapan saya, tapi silakan ekspor kinerja Unilever yang kemarin baru dirilis. Ya, ini sebagai contoh. Unilever yang teman-teman baca pasti di media, pasti tagline-nya adalah Unilever kinerjanya membaik, top line-nya tumbuh 5%, bottom line-nya tumbuh sekitar berapa persen gitu ya, naik kalau nggak salah double digit. Nah, tetapi kalau teman-teman wise ya, teman-teman lebih spesifik lihat laporan keuangannya, itu pertama gross margin-nya turun, teman-teman. Itu mengindikasikan bahwa harga komoditi berdampak ke sektor consumer. Jadi kalau kita lihat dari gross margin turun, otomatis gross profit-nya turun. Silakan cek ulang lagi nanti. Nah, yang kedua, kalau begitu kenapa kalau gross profit-nya turun, bottom line-nya naik? Karena mereka memotong biaya secara besar-besaran gitu. Nah, kalau biaya besar memang kalau kita lihat beban dipotong, laba bisa naik. Tetapi apakah secara strategi seperti ini bisa dilakukan secara sustain? Nggak bisa, teman-teman. Karena kalau misalnya perusahaan terus memotong biaya, ya mereka bakal kehabisan strategi lagi ke depannya. Karena semua cost biaya kalau udah habis semua dipotong, mereka baru pusing, aduh aku ngapain lagi ya? Karena masalah utama itu bukan di kontrol biaya, tetapi dia harga bahan pokoknya yang lagi naik. Nah, biasanya kalau harga bahan pokok naik, cara paling singkat agar produsen untuk bisa memaintain margin atau menjaga margin adalah dengan cara apa? Dengan cara melakukan averaging selling price, adjustment averaging selling price, atau penyesuaian harga jual. Artinya kalau misalnya aku contohnya ya, ini beli bedak baby ya, dulu harganya misalnya 5.000, cara supaya agar marginnya supaya tetap stabil, aku naik jadi 6.000 atau 7.000. Tetapi apakah cara strategi itu bisa dilakukan dengan kondisi sekarang? Nggak bisa, teman-teman. Kenapa? Karena ekonomi kita juga secara keseluruhan itu belum membaik. Pasca pandemi, apalagi sekarang harga BBM naik. Ya, harga BBM naik, teman-teman. Kemarin aku udah cerita tadi di morning briefing sama teman-teman dari M-Trade bahwa aku mengalami kejadian bahwa harga BBM selama 1 bulan tuh naik 2 kali di Shell. Nah, apa artinya? Artinya ke depan bahwa buying power kita itu berpotensi turun karena orang akan mengetatkan pengeluaran mereka. Dan kalau itu terjadi, ini bakal menjadi sinyal yang kurang menarik bagi sektor consumer goods. Apalagi melihat harga komoditi yang naik. Karena kalau harga komoditi naik, manajemen melakukan meningkatkan harga jual mereka, itu otomatis ada potensi market share yang bakal turun. Karena
banyak orang akan shifting produknya dari beli sabun Lifebuoy jadi beli sabun-sabun batangan, mungkin patternnya bakal gitu. Jadi market share-nya Unilever bakal turun. So that's itu berita buruk lah buat sektor consumer goods termasuk di Unilever. So apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama adalah teman-teman sementara kalau saya pribadi ya, kalau untuk market turun jangan dulu masuk ke sektor consumer goods karena ruang downside-nya masih cukup besar. Karena harga komoditinya masih terus naik. So, apa yang harus dilakukan kalau marketnya turun atau marketnya crash, gitu ya, atau enggak ada potensi lanjutan ada market bakal turun, teman-teman better masuk ke sektor defensif seperti banking. Kenapa banking? Karena banking lebih stabil dan banking mendapatkan benefit loh kalau misalnya suku bunga naik. Karena suku bunga kalau naik, itu berpotensi bank akan ikut naik suku bunga. Kalau bank naik suku bunga, potensi net profit margin mereka bakal naik juga. Jadi kalau bankingnya turun, kalau marketnya drop, itu adalah opportunity buat teman bisa akumulasi secara gradual ya, jangan langsung gitu. Jadi mindset-nya harus diubah teman-teman, jangan menganggap consumer itu sebagai sektor yang defensif untuk saat ini, karena kejadian sekarang tuh berbeda dengan kejadian krisis yang sudah kita lewati dari beberapa tahun sebelumnya. Begitu aja Coach Merlin. Tonton selengkapnya di aplikasi M-Trade. Untuk dapat insight pasar sebelum pembukaan sesi 1 dan sesi 2 setiap hari, join morning dan day briefing setiap hari. Yuk, join VIP user M-Trade.